ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Kita jumpa lagi di sekolah minggu hari ini. Bertemu dengan Bu Endah dan Bu Rina. bagaimana kabar kalian? Oke, tentunya baik. Kita akan awali sekolah minggu hari ini dengan memuji nama Tuhan. Aku anak sekolah minggu. Kita pasti anak-anak semua sehat dan kuat. Karena apa? Rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Oke, ayo kita berdiri bersama-sama, tirukan gerakannya Bu Endah dan Bu Rina ya. Siap? Oke. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. D, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Adik-adik yang manis, kita akan lanjutkan sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bu Rina. Kalian duduk yang manis
dilipat tangannya, ditutup matanya, kita akan berdoa. Tirukan Bu Rina ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, agar kami menjadi anak Tuhan yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Mega. Namun sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dengan judul Tuhan Berfirman. Kalian siap? Boleh sambil berdiri. Siap ya? Digoncang ombak
adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan jika kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terlebih, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Mega akan membawakan cerita tentang berbahagia orang yang membawa damai. Cerita ini diambil dari Matius 5 ayat 9. Namun sebelumnya, kakak mau bertanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Menurut adik-adik, apa arti dari kata damai? Ayo, apa? Tenang, apalagi tidak ada keributan. Ya, pintar sekali adik-adik. Damai berarti kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dalam keadaan tenang, tidak ada keributan atau perkelahian, dan tidak ada persoalan. Tapi selain itu, tidak bertengkar dengan teman dan saudara juga berarti damai loh adik-adik. Nah, ini ada sebuah cerita. Jadi adik-adik di rumah duduk manis dan dengarkan ceritanya dengan baik ya. Pada suatu hari, ada 2 orang anak. Mereka bernama Kiki dan Bobo. Mereka adalah teman dekat yang selalu bermain bersama. Namun, suatu hari mereka bertengkar karena sesuatu hal. Saat itu, Kiki dan Bobo bermain bersama di rumah Kiki. Dan ada adiknya Kiki yang masih kecil yang didampingi ibunya juga ikut bermain bersama di kamar Kiki. Tiba-tiba, ketika mereka sedang bermain, Kiki ingin pergi ke toilet. Lalu, pergilah Kiki ke toilet. Namun, setelah Kiki kembali dari toilet, Kiki melihat mobil mainan kesayangannya rusak. Kiki merasa sedih dan marah kepada Bobo, karena Kiki mengira Bobo yang telah merusak mainannya. Karena Bobo tidak ingin melihat Kiki sedih dan marah kepada dirinya, Bobo meminta maaf kepada Kiki dan menjelaskan bahwa Bobo tidak merusak mainannya. Tapi Kiki tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bobo. Kiki masih marah kepada Bobo. Kemudian, Ibu Kiki mendekati Kiki dan menjelaskan kepada Kiki yang sebenarnya. Ibu Kiki menjelaskan bahwa bukan Bobo yang merusak mainan Kiki, melainkan adiknya sendiri. Saat itu, adiknya tidak sengaja menyenggol mainannya hingga jatuh dari kasur, sehingga mainannya menjadi rusak. Setelah Kiki mendengarkan penjelasan dari ibunya, Kiki pun merasa bersalah kepada Bobo. Dan dia meminta maaf kepada Bobo karena telah menuduh Bobo yang merusak mainannya. Dan Bobo pun memaafkan Kiki, dan akhirnya mereka bersalaman dan berbaikan kembali. Adik-adik, firman Tuhan di Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Waktu itu, Tuhan Yesus
mengajar di sebuah bukit yang dikenal dengan khotbah di bukit. Salah satu ajaran Tuhan Yesus, hendaklah semua orang menjadi pembawa damai, yaitu membuat orang yang bertengkar menjadi rukun, atau orang itu sendiri tidak membawa permusuhan bagi orang lain. Sedapat-dapatnya, dia membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Orang yang damai akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, siapakah yang disebut sebagai pembawa damai? Ayo, siapa? Ya, benar sekali. Yang dapat disebut sebagai pembawa damai dalam cerita tadi adalah Bobo. Mengapa? Karena Bobo mau memaafkan Kiki yang telah menuduh dia merusak mainannya. Bobo tidak membawa permusuhan bagi temannya. Bahkan Bobo juga tidak marah kepada Kiki karena telah dituduh merusak mainannya. Bobo juga mau memaafkan Kiki ketika Kiki mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Bobo. Selain Bobo, kira-kira siapa yang dapat dikatakan sebagai pembawa damai, adik-adik? Ya, Ibu Kiki juga dapat dikatakan sebagai pembawa damai. Karena Ibu Kiki membuat Kiki dan Bobo yang awalnya bertengkar menjadi rukun kembali. Ibu Kiki menjelaskan yang sebenarnya dan meluruskan kesalahpahaman antara Bobo dan Kiki. Tapi bagaimana dengan Kiki ya adik-adik? Apakah Kiki dapat dikatakan sebagai pembawa damai? Ya, jawabannya bisa. Karena setelah Kiki mengetahui yang sebenarnya, Kiki mau meminta maaf kepada Bobo. Dan dia merasa bersalah kepada Bobo karena telah menuduh Bobo yang merusak mainannya. Adik-adik, firman Tuhan di Matius 5 ayat 9 mengingatkan kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus membawa kedamaian di dalam kehidupan ini. Kira-kira ciri-ciri sebagai pembawa damai itu apa ya? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar. Ciri-ciri pembawa damai adalah mengampuni, seperti yang dilakukan oleh Bobo kepada Kiki. Selain itu, ciri-ciri pembawa damai adalah penuh sabar, penuh kasih, tidak mudah emosi, tidak pemarah, rendah hati, dan murah hati. Itu semua adalah ciri-ciri pembawa damai yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha melakukan sifat-sifat yang disukai oleh Allah, agar kita bisa membawa kedamaian di dunia. Karena orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Sesungguhnya adik-adik, damailah yang menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Damai adalah ciri-ciri anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah karena kita telah melakukan pekerjaan yang Allah lakukan, yaitu membawa kedamaian di dunia. Disebut berbahagia jika kita membawa damai karena yang pertama, kita adalah orang istimewa karena kita mau melakukan atau sebagai pelaku damai. Yang kedua, kita orang terpilih yang membawa ketentraman bagi orang lain. Dan yang ketiga,
secara otomatis hidup kita akan selalu bersukacita. Karena apa? Karena kita telah melakukan atau membawa kedamaian bagi orang lain. Jadi adik-adik, jangan pernah ragu untuk menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada ya. Karena dengan demikian, kita layak disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjadi pembawa damai di dunia ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan, agar kami bisa membawakan damai bagi orang lain. Mampukan kami Tuhan, agar kami memiliki sifat-sifat seperti-Mu, seperti penuh kasih, sabar, tidak mudah emosi, tidak pemarah, rendah hati, mau mengampuni, dan murah hati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Mega, kita akan tutup sekolah minggu hari ini. Kalian jangan bosan-bosan untuk berbakti dan memuji nama Tuhan ya. Kita akan akhiri dengan mendengarkan pujian dari temanmu sekolah minggu, dari band sekolah minggu yang akan dinyanyikan oleh Raras dan Naya dengan lagu Oh Betapa Indahnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.